Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan atas Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kami menyelenggarakan acara ini, ada kerjasama di balik acara ini. Tentunya ada 4 organisasi yang mendukung kelancaran acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah PMNA, Pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah Banyuraden. Kemudian Karang Taruna Banyuraden dan Batko TKA TPA Banyuraden. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka walaupun di balik layar. Teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diberikan Allah kelancaran dan keridhoannya, marilah kita awali kegiatan yang barokah ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Dalam hitungan ketika kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi, semoga Allah memberikan keridhoannya sehingga pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran hingga nanti acara usai. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membawakan sebuah tema dengan judul New Normal, New Habits. Nah, apa sih artinya kira-kira itu? Kok kayaknya agak asing di telinga kita semua ya? Menyikapi fenomena pandemi ini, teman-teman sekalian, tentunya kita sekarang juga kebingungan. Sebenarnya hari ini itu sudah normal atau belum? Sudah boleh aktivitas atau belum? Sudah boleh kemana-mana atau belum? Kok di jalan-jalan sudah ramai, ada orang bersepeda, kendaraan bermotor juga ramai, orang bekerja, orang bermain sudah ramai semua. Namun ternyata apa? Pemerintah belum mengizinkan dengan aktivitas berkumpul itu belum diizinkan oleh pemerintah. Sehingga tema pada malam hari ini cukuplah menarik, sangat menarik sekali untuk kita simak, dan sehingga kita semoga bisa mencari informasi tentang kondisi terkini. Sehingga nanti ketika kita beraktivitas tidak keluar dari dari pemerintah, anjuran pemerintah, dari protokol kesehatan dan lain-lain. Teman-teman sekalian. Tadi new normal, new habits. New normal adalah kebiasaan yang normal dengan situasi yang normal dengan kebiasaan yang baru. Nah, kemudian pada malam hari ini kita semua dibersamai oleh siapa ya kira-kira? Sudah ada di pamflet tentunya, teman-teman juga sudah melihat, dengan Kak Eko Setiawan. Teman-teman sekalian, Kak Eko ini adalah aktivis pemuda Banyuraden dan juga
pemilik dari rumah jamur, di mana beliau bertempat tinggal di Dusun Kanoman, Banyuraden, Gamping, Sleman. Di mana rumah jamur ini rintisan beliau yang nantinya teman-teman sekalian bagi yang ingin datang untuk membeli langsung atau memetik langsung bisa langsung datang. Ataupun langsung pesan dan diambil pada pagi hari, jamurnya dijamin segar-segar. Jangan lupa teman-teman sekalian di Dusun Kanoman, Banyuraden, Gamping, Sleman. Oke, langsung saja karena sudah ada pemateri kita di samping kita, Kak Ian Eko Setiawan selaku aktivis pemuda Banyuraden dan juga pemilik dari rumah jamur. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Kak Ian. Langsung aja ini Mas Ragi. Ya. Monggo. Nggak usah jauh-jauh sini aja, Mas. Ya, social distancing. Oh, nggak apa-apa. Khusus malam hari ini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari pertama-tama kita bersyukur terlebih dahulu karena kunci dari nikmat dan nikmat selanjutnya itu adalah bersyukur. Nah, dengan bersyukur insya Allah nikmat itu akan senantiasa ditambahkan. Sekecil apapun nikmat itu harus kita syukuri. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, bagaimana mungkin kita akan bisa merasakan itu menjadi nikmat, gitu ya? Benar, tanpa kita tidak menyadari, barangkali segelas minum saja menjadi sebuah nikmat. Tetapi kalau kita tidak mensyukuri, bisa jadi biasa ngombe banyu putih gitu. Tapi ketika kita puasa itu lihat sendiri ya, air putih segelas itu begitu nikmat sekali. Maka mari pertama kita harus bersyukur dahulu atas nikmat iman kita, nikmat Islam kita, terutama bahwa banyak orang di seluruh dunia ini barangkali yang tidak bisa menikmati nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Islam barangkali tidak sampai ke hati mereka. Bisa jadi karena tidak ada orang yang menyampaikan atau media yang sampai ke sana, atau bisa jadi karena hatinya itu sudah tertutup. Gitu. Semoga kita dijauhkan dari hati-hati yang tertutup dari hidayah Allah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau, para sahabatnya, sampai hari ini kita bisa mengikuti jejak beliau, mengikuti riwayat-riwayat perjalanan beliau, sabda beliau, ya, sabda-sabda beliau yang sampai hari ini insya Allah sanadnya langsung sampai kepada Rasulullah gitu. Perawi hadisnya itu insya Allah benar-benar sahih begitu ya. Walaupun ada yang dhaif dan lain sebagainya, tetapi kita bisa tahu bahwa ini dulu pernah dikatakan oleh Rasulullah. Begini caranya Rasulullah menyikapi wabah begitu. Begini cara Umar bin Khattab pada saat itu menemui taun misalkan, wabah taun, kolera di Syam gitu, dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini tentunya kita sudah menyadari dan kita sudah tahu sama-sama Mas Rogi bahwa sudah berapa bulan kita dalam masa pandemi ini? Sekitar 4 bulan atau 3 bulan nih Kak Ian ya? Ya, sekitar 4 atau 5. Ya, Maret ya. Maret, April, Mei, Juni. 4 nih. Ya, 4 bulan. Kita masuk 5 bulan begitu. Bahwa pada masa ini mau nggak mau harus kita sadari kita harus memulai hidup baru. Ya, betul ya. Kak Ian. Hidup baru bukan berkeluarga ya Mas Rogi. Saya sudah berpikir yang situ. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya momennya tepat Mas Rogi. Kalau misal mau berkeluarga pada saat ini gitu. Wah, aku tahu ini Mas. Ya? Ini berkaitan dengan pendanaan kayaknya ini. Itu loh. Maksud saya ini tidak perlu mengundang banyak orang gitu ya pada saat itu. Tidak perlu mengadakan acara misalkan walimahan yang ya, banyak orang gitu. Cukup di KUA sah begitu. Nah, murah meriah. Benar sekali ya, maka mumpung ada momen ini sebenarnya. Ya. Udah kembali ke topik ya. Oh iya siap. Jadi begini, tentang pertama yang harus kita sadari, pertama yang harus kita siapkan mental diri kita sendiri terkait sebagai kita seorang Muslim, kita sebagai Islam minhajul hayah kita begitu, bahwa kita harus menyadari semua yang ada di dunia ini, termasuk wabah ini, termasuk COVID-19 ini adalah dari Allah. Dari Allah. Ya. Itu yang pertama harus kita tanamkan. Semua itu dari Allah dan pasti akan kembali pada Allah. Tidak cuma kita,
Tetapi virus yang sekecil itu pun begitu, itu sebenarnya ciptaan dari Allah. Iya, Kak, ya, Dan benar pasti akan sekali. kembali ke sana. Pasti. Nah, Yakin. makanya tenang saja. Selama kita punya Allah, Allah itu pelindung, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik Setuju, penolong, Kak, ya. begitu ya. Setuju. Nah, artinya kalau selama kita masih punya Allah, tenang saja, gitu. Nggak usah panik, gitu. Nggak usah panik. Kenapa? Karena backingan kita itu yang memiliki seluruh dunia dan seisinya, yang menciptakan kita. Tenang. Kemudian yang kedua, setelah kita memposisikan sadar bahwa Allah itu memiliki segalanya, apa? Yang dua, kita manfaatkan bahwa momen ini, kita mengetahui ya bahwa masa pandemi ini kemarin kita banyak disuruh stay at home, di rumah berdiam saja. diri di rumah. Bukan berdiam diri, Mas. tetap Tetap melakukan beraktivitas aktivitas. ya? Iya, berdiam diri itu semedi. Oh, semedi. Bukan Aduh. semedi, tapi ya kita Keliru tetap berarti makan, saya. Oh, tetap iya, mandi. benar. Masa nggak mandi? Tahu sendiri, Ya, Mas. tetap makan, mandi, terus barangkali tetap laksanakan sholat dan sebagainya. tetap beraktivitas ya, Kak, berarti ya? Tetap Oke, satu beraktivitas. itu. Tetapi dilakukan di rumah, begitu kan? Nah, mau nggak mau itu juga akan mengganggu ritme kerja kita barangkali. Yang biasanya kita harus kerja keluar, kita harus kuliah, belajar keluar, harus di rumah. Kuliahnya harus lewat HP, atau lewat laptop, begitu ya, harus online dan lain sebagainya begitu. Nah, maka dari ini kita manfaatkan momen ini ketika kita banyak di rumah itu sebagai momen untuk mendekatkan diri pada Allah. Oke. Dengan apa, Mas Ian? Maksudnya caranya gimana gitu? Nah, begini. Tambahannya misalkan amalan tambahan. Udah jelas, dengan banyak di rumah, pertama, kita bisa lebih mendekatkan kita dengan keluarga. Dengan ayah, ibu, dengan adik-adik kita, dengan kakak-kakak kita, barangkali yang sudah berkeluarga, dengan istri, dengan anak-anak, gitu ya. Nah, kedekatan kita akan lebih terjalin. Kita ajari mereka dengan lebih banyak untuk berdoa, diceritakan dengan kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah masa pandemi ini seperti apa. Nah, itu perlu gitu ya. Artinya dengan begitu kita semakin dekat dengan keluarga kita. Bagaimana kita merasakan barangkali kalau kemarin sholat tarawihnya itu cuma satu rumah. Oh, iya, ya, berjamaah serumah ya. Iya, Mungkin bisa jadi sholat idnya juga cuma serumah. Serumah juga. Nah, ini pengalaman baru banget ini, Kak. Pengalaman baru. Nah, manfaatkan momen ini untuk mendekatkan kita pada keluarga dan tentunya mendekatkan pada Allah. Oh, iya. Dengan banyak belajar waktu di luang ini di rumah, dengan banyak belajar, dengan membaca Al-Qur'an dan yang sebagainya gitu ya. Oh, iya. Dulu para orang-orang solih itu ternyata, Mas Rofi, mereka itu lebih bahagia ketika mendapatkan musibah. Loh, kok bisa? Ketimbang dari bahagianya kita mendapatkan nikmat. Oh, kenapa itu, Kak? Yang coba, kenapa? Bayangkan. Kok bisa ya? Katakanlah seperti Nabi Ayub. Nabi, yang itu Ya. ya, sakit, dicoba Allah dengan sakit kulit benar itu sekali. ya. Nabi Ayub tuh kurang apa coba ujiannya? Sudah dia dapat penyakit, dijauhi sama masyarakat, ya, dikucilkan, ditinggal sama istrinya pula. Oh gitu ya? Iya, Double-double sendirian. berarti ya, Kak, ya? Wah, luar biasa. Ujian dari Allah itu luar biasa. Tapi dengan sakitnya itu gitu, Iya. beliau itu sangat dekat sama Allah. Semakin justru dekat, dengan sakitnya itu malah jadi tambah dekat sama Allah. nah, begitulah. Oh, Dengan banyak berdoa, dengan mendekatkan diri pada Allah, yang akhirnya pada saatnya itu lulus dari ujian, begitu. Nah, begitulah kita harusnya meneladani orang-orang soleh yang terdahulu dan para nabi ini ketika mendapatkan ujian, mereka itu malah menjadi lebih senang. Oh, jadi senang dan mungkin sama apa ya, berpasrah kepada Allah ya, Kak, Ya, ya mesti. senang bisa ini loh, saya itu dapat ujian, kita dapat ujian. Ini momentum yang besar kita untuk bisa mendekatkan pada Allah. Oh, Gitu. iya. Jadi bentuk cinta Allah pada kita itu kita diberi ujian. Oh, justru itu wujud cinta Allah Iya, ya. karena apa? Diperhatikan gitu Nah, ya. karena apa? Kita mau naik nih levelnya. Saat ini umat muslim di dunia ini mau naik levelnya. Oh, Nanti seperti coba itu kita ya? lihat seperti apa ya di berarti. dunia ya. Seperti apa kondisi umat muslim di dunia. Berarti kita coba rubah cara pandang ya, Kak, yang jangan terus-terusan ini sebagai musibah yang merugikan kita. Iya, itu benar bukan ya. sekali. Iya. Karena tadi pertama yang harus kita sadari bahwa ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Oke. Ya. Itu ya. Terus kemudian berlanjut dari tadi ada pesan sebenarnya kalau saya memandang dari wabah ini yang ditimpakan pada umat muslim pada umumnya begitu. Apa pesan ini sebenarnya?
barangkali kita lihat kalau di Indonesia ini sebagai umat muslim yang banyak gitu, artinya mayoritas muslim begitu. Barangkali tahu ya bahwa kemarin kita mendengarkan bahwa akan dibuka new normal. Mal-mal dibuka, kemudian aktivitas publik dibuka. Harapannya sebenarnya ada pancingan, masjid-masjid juga dibuka. Terus kemarin ada harapannya ada sholat id barangkali, ada kegiatan masjid atau kegiatan umat yang itu nanti mengumpulkan banyak massa. Nah, yang pada akhirnya nanti bisa jadi akan digiring pada, oh ini klaster baru dari umat Islam, misalkan begitu ya. Misalkan itu karena mungkin kita berada di dalam Indonesia yang pada saat ini mayoritas muslim. Karena mayoritas muslim barangkali ya yang akan terkena adalah umat Islam gitu. Tetapi coba kita lihat, barangkali ada di Eropa yang mayoritas bukan muslim ya, tentunya di sana mayoritas muslim ya. Beberapa waktu yang lalu saat pandemi itu, media-media di Prancis itu mereka menyanjung. Ya, siapa yang disanjung? Yang disanjung itu adalah syariat Islam. Syariat ya? Iya. Gitu. Yang seperti apa Kak Ian? Nah, kenapa kok disanjung? Bahwasanya kalau ada pandemi saat ini seperti ini, umat Islamlah yang paling selamat. Gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa kok bisa paling selamat gitu? Mereka tahu ternyata bahwa dalam ajaran Islam itu tidak boleh saling bersentuhan. Yang bukan mahram gitu. Nah, boleh gitu. Bersentuhan. Itu yang menyebabkan. Nah, satu gitu kan? Banyak berarti. Iya, satu. Kemudian menutup aurat, terutama yang putri, yang muslimah. Jadi APD berarti ya Kak? Iya, seperti APD barangkali. Bener. Bahwa setelah masalah ini di Perancis itu cadar diperbolehkan sekarang. Sudah boleh? Iya, cadar itu diperbolehkan. Berarti ini memang Allah yang berkehendak. Nah, itu dia gitu. Terus yang ketiga, mereka itu mengatakan bahwa azan itu mampu mengusir. Mengusir ini apa corona? Iya, bukan mengusir coronanya ya gitu. Tetapi dapat menjauhkan keburukan. Nah, gitulah. Jadi kita kan tahu ya bahwa suara azan itu suara yang paling dibenci sama setan ya. Ya. Ketika mendengar suara azan, setan itu pergi, lari. Nah, artinya di sana itu juga memandang bahwa ternyata dengan azan ini keburukan-keburukan itu yang tidak terlihat itu bisa menjauh. Gitu. Ternyata setelah saat itu masjid-masjid di Spanyol itu melakukan azan. Dibolehkan sama pemerintah. Dibolehkan azan dan mereka 5 waktu melaksanakan azan. Di Jerman pun demikian. Luar biasa hikmahnya ya Kak. Banyak. Hikmahnya seperti itu. Mereka akhirnya ternyata di balik itu umat Islam itu punya ajaran yang luar biasa memperhatikan tentang kesehatan, tentang diri dia sendiri gitu ya. Bahwa kalau kemarin ada sempat baca artikel tuh ya, di Rusia itu salah satu mencegah penyakit di paru-paru itu memasukkan air ke hidung. Ya, lubang hidung ya. Membersihkan rambut yang ada di lubang hidung minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Padahal umat Islam berapa kali? Ada waktu sholat 5 kali, berarti 5 kali Kak Ian. Enggak cuma 2. Iya, berapa kali? 5 kali 3 ya, kan 3 kali ya? 15 kali. Subhanallah. Begitulah. Sebenarnya kalau kita tidak menyadari itu ajaran Islam itu sangat luas dan sangat menyeluruh. Nah, pesannya kalau yang saya terima sebagai umat muslim itu, kalian itu udkhulu fi silmi kafah gitu. Masuklah kamu itu dalam Islam secara menyeluruh. Gitu ya. Hei orang-orang Islam, kamu itu mlebu ning Islam secara menyeluruh. Tenanan kabeh dipelajari begitu. Bagaimana enggak sekedar tentang itu ya, misalnya bagaimana cara Nabi itu makan gitu ya. Makan pakai tangan ya, sebelumnya kan harus cuci tangan, berdoa, kemudian posisi duduk seperti apa. Ya, sudah diatur semuanya. Iya, kapan makannya, kapan berhentinya, seperti apa itu sudah ada. Benar Kak Ian. Itu juga kalau dibuktikan secara medis juga ada. Iya. Ada buktinya secara ilmiah gitu Kak Ian, luar biasa. Iya, begitulah Islam. Begitulah kebesaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad begitu. Nah, inilah pesannya yang saya terima bahwa kita itu masuk dalam Islam itu secara menyeluruh ya. Semua kehidupan kita itu ada di dalam Islam gitu. Tidak cuma urusan di rumah, kesehatan, bahkan urusan negara, ketatanegaraan, urusan ekonomi pun ada semuanya gitu. Maka pantas bahwa Islam itu sebagai minhajul hayah ya.
Apa itu Kak Ian? Pedoman hidup Pedoman kita. hidup. Iya. Oh. Islam itu bahwa Al-Qur'an ini sudah dijamin sama Allah sampai besok akhir itu tidak akan pernah berubah. Oh iya, asli Ya, terus. jaminannya dari Allah ya. Oh, iya. Ya. Bukan manusia ya? Iya, Kak? bukan manusia berarti gitu. Jaminannya asli, sayang benar. dari Sang Pencipta sendiri. Makanya Betul. ini adalah pegangan hidup kita sampai akhir tuh ini begitu. Ini tidak akan pernah usang dimakan oleh zaman gitu. Iya, Kak Ian. Semuanya ada di sini. Nah, gitu Mas Rogi. Iya Kak Ian, cuman gini Kak Ian, untuk terkait dengan Quran ini tapi sering ini tergeletak dan berdebu gitu Kak Ian. HP-nya yang bersih, Qurannya yang berdebu. Nah ini yang bikin sedih saya ini Kak Ian. Nah, itulah makanya momen ini harusnya kita lebih rajin membuka Quran, membaca artinya, tafsirnya ada di sini sebenarnya tentang Mungkin gini ya Kak Ian, kita semua berharap semoga dengan momen ada pandemi seperti ini di rumah tanpa sedikit kegiatan kita justru lebih dekat dengan Al-Quran seperti Kak Ian. Iya, Nah, benar. Tapi sayang ini akhir-akhir ini TPA-nya jadi berhenti. Aduh iya ini belum ada perizinan juga untuk Iya. memulai Kak Ian. Aduh, sedih juga. Ya, tapi semoga adik-adik tetap diajari sama orang tua di rumah Iya, masing-masing ya, Kak Ian. amin. Informasi anak saya sebentar lagi sudah mau jilid 6. Oh, TPA ini pindah TPA-nya kemana pindah ini? di rumah. Masya Allah, jadi justru lebih cepat ini, Iya. privat ini sama ayah bundanya. Sebentar lagi usianya 6 tahun dan sebentar lagi masuk jilid 6. Masya Semoga Allah. dimudahkan ya. Amin. Ya Tambah Rabbal rajin Alamin. insyaallah. Baik, kemudian kita masuk ke poin kedua setelah kita menyadari dan menempatkan kita sebagai seorang muslim dan bagaimana menghadapi wabah ini ya. Terus tentunya kita butuh hidup berkelanjutan. Ya, tentunya kita butuh makan minum. Makan itu bukan gratis. Ya. Iya. Kita harus beli dan lain sebagainya gitu. Nah, pun kita juga butuh bersosialisasi. Barangkali di rumah terus ya bunek ya. Wah, Wah, iya Kak Ian. pol. Wal. Mau di rumah aja mau ngapain itu kan bunek gitu. Nah, yuk kita sekarang mencoba keluarnya bukan keluar ini ya, keluar main begitu ya, atau keluar negeri begitu. Tetapi kita berpikir mulai kita harus pada masa saat ini sudah dibuka new normal gitu ya. Tetapi kita tidak perlu bereforia pergi ke mall, rame-rame nonton film bareng dan sebagainya. Bukan seperti itu. Itu tetap menjadi hal yang harus kita jauhi, berkerumun banyak orang begitu. Baik. Nah, misalkan berbelanja ke mall, terus gantinya seperti apa? Yuk kita buka kemudian kebiasaan-kebiasaan baru kita, barangkali belanja di tempat tetangga kita. Oh iya Kak Ian. Yuk, nggak perlu ke ke minimarket yang mewah-mewah gitu ya. ya nggak perlu mewah, barangkali yang cuma jarak 200 meter 300 meter udah ada supermarket lagi 300 nggak perlu dah. Yang nggak jelas itu uangnya nanti kemana begitu kan ya, mending pada tetangga sebelah kita. Oh iya. Mungkin itu nilai positifnya apa Kak Ian? Belanja di tetangga kita masih banyak apa lu? Loh, jelas itu perputaran ekonomi, uangnya juga akan sampai kepada keluarga kita kan, ya tetangga kita gitu lah. Ya. Artinya secara tidak langsung sebenarnya kita juga menghidupin ekonomi mereka. Oh iya. Coba deh pada saat ini kalau misalkan dalam kondisi di rumah saja begitu, tetapi di rumah saja kita punya stok barang. Kalau nggak ada yang membeli kan kita nggak punya uang. Barangkali kalau kita nggak punya uang nggak bisa untuk membeli sesuatu untuk makan. Kalau ya akhirnya ini kita beli tetangga sendiri gitu, dilarisi gitu kan, alhamdulillah dapat rezeki. Dapat uang ini bisa kita gunakan untuk membeli makan. Biasakan belanja di rumah tetangga kita ya. Iya, mungkin benar. Plus dapat mempererat tali silaturahim. Nah, benar sekali. Banyak ya mungkin Kak Ian. Nah, terus kalau kita sudah punya kebiasaan ini salah satunya, ayo ada lagi yang perlu kita biasakan. Apa swasembada swapangan apa namanya ya, swasembada pangan apa ini? Nandur dewe lah istilahnya. Bercocok tanam senengnya sendiri. apa? Seneng sambel nandur lombok. Nah, nandur lombok aja, nanti tiap hari makannya pakai sambel, besok sambel gitu. Pingine sampai nduwer. Nek pingin ikan jangan kayak berumbang gitu. Nah, gitu.
Kita sukanya makan apa atau biasanya makan apa gitu. Makanan yang biasanya hanya untuk pemenuhan selera, menggoyang lidah saja gitu. Dan barangkali tidak terlalu bermanfaat bagi tubuh kita atau malah menyakitkan, sebaiknya dihindari. Oh. Bukan dihindari, ditutup, nggak usah beli seperti itu. Misalkan minuman soda, gitu. Nggak usah minum minuman soda, gitu ya. Misalkan kita biasanya dulu sok beli apa makanan yang kemasan enak. Ciki-ciki itu ya, kalau bisa mungkin nggak bisa beli dulu lah, gitu. Nggak usah beli. Kalau bisa keterusan gitu nggak usah, yang Iya, sehat-sehat aja gitu. nanti nggak ketagihan. Artinya kita harus berpikir bahwa apa yang mau kita makan, apa yang mau kita beli itu ada manfaatnya benar-benar untuk tubuh kita. Gitu. Mengoptimalkan apa namanya imunitas tubuh kita biar meningkat. Artinya kalau kita bisa menanam apa namanya tomat sendiri, tomat, sawi, kemudian lombok, ya kita tanam sendiri di rumah. Mudah kan? Tinggal misalkan kita makan lombok gitu, bijinya disisihkan, tanam lagi. Ya, tanam lagi begitu. Nah, kita coba seperti itu. Sehingga ketika makan, ya adanya apa di pekarangan kita. Nah, gitu kan. Seperti itu. Pengen apa? Telur ya kita ngingu ayam begitu ya. Pengen jamur nandur apa Kak Ian? Ya nandur jamur. Takut Kak Ian, ada lagu mengatakan tak tandur pari tukulis kotek. Nah itu loh. Nanti ini nandur jamur ya Kak Ian, pengen jamur. Iya, nandurnya jamur. Baik. Atau bisa di tempat saya beli loknya saja. Mas media. Ya, Mas Janu itu beli loknya banyak media. Itu. Tinggal nanti ditaruh di tempat yang apa namanya lembab begitu ya, lembab. Kita kondisikan dalam kondisi lembab. Nanti kalau sudah memutih semua, sumpelnya itu kita jabut. Nah, insya Allah nanti tumbuh jamur. Tumbuh sendiri. Wah, bisa bikin jamur crispy sendiri. Nah, salah satunya jamur crispy. Mau dicampur sama apa telur dan lain sebagainya. Monggo lah, terserah kreasinya. Nah, ini sebenarnya peluang bisnis baru juga ini, gitu. Bisa buat bisnis juga ya, Kak? Iya, begini. Jadi mudahnya menanam jamur seperti itu begitu. Barangkali bisa kita apa namanya jual lagi begitu ya. Jual lagi produknya olahan jamur. Bisa jual produk, bisa jual mentah seperti itu Kang. Ini. Tak kasih bocoran nih, teman-teman, tak kasih challenge nih. Kita kan tiap hari punya jamur segar ini, jamur tiram ya, jamur tiram. Tiap hari kita panen. Ya, insya Allah adalah kalau hitungan berkilo-kilo begitu. Nah, yang punya kemampuan, yang punya apa namanya skill barangkali atau eksperimen membuat olahan jamur yang enak gitu. Terserah lah. Apalagi yang ini nanti bisa di apa namanya disimpan ya. Disimpan mungkin dalam jangka waktu mungkin agak lama atau seminggu, 2 minggu nggak apa-apa gitu. Silahkan gitu, nanti kerja sama saya. Nggak usah mikir dulu, nggak usah mikir makingnya gimana, masarnya gimana, nanti biar kami. Begitu kayaknya. Antum kalian ngolah saja dari jamurnya, dibikin apa, nanti coba dites pasarnya dulu atau dites enak enggak. Karena nanti kalau kita baik, kita lanjutkan, bisa kerja sama. Kok jadi pengen ya Kak Ian? Iya. Itu bisa buat modal nikah nggak tuh kayaknya? Mumpung ngirit ini masa-masa pandemi. Modal nikah ini dulu. Ya, mantapkan hati dulu. Ya. Mantapkan hati, tundukkan pandangan dulu. Baik Kak Ian. Modal tentang apa? Uang dan sebagainya itu mah modal belakang. Belakangan. Kok belakangan Kak Ian? Kan semuanya butuh uang. Iya, benar. Memang butuh uang, tetapi kan tidak semuanya harus dengan uang. Iya, kupinang kau dengan hamdalah. Hamdalah. Atau bismillah. Bismillah dong. Iya. Saking senangnya kan jadi berhamdalah. Tak tiru dong Ayo kembali lagi. Ngaco ya namanya. Monggo Kak Ian ya. Apa tadi? Sampai mana tadi ya? Aduh. Sampai tadi tuh sampai apa Kak Ian? Nah, sampai kita sampai tips saja deh. Tips menjikapi untuk new normal ini bagaimana ya? Kita tadi kan sudah mencoba tentang apa namanya berbelanja ke warung tetangga. Belanja warung tetangga. Kemudian kedua kita apa namanya
tadi menanam sendiri Berkebun kebutuhan, sendiri, ya kebutuhan pokok pangan kita. kebutuhan untuk makan Tanam kita sendiri. bisa mungkin kita tanam sendiri. Hmm. Jadi itu menekan kos Anggaran rumah tangga nah yang anggaran menurun. untuk membeli barang-barang atau bahan makanan yang lain. Kemudian yang ketiga, pada kondisi saat ini mulailah berjualan. Berjualan Ya, kan? Oh, usaha ya, sendiri yang maksudnya. yang belum mencoba untuk berjualan saat ini cobalah untuk berjualan. Berjualan. Kenapa? Jadi mungkin pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini. Nah, mau nggak mau sebenarnya kita harus ta'ayus dengan COVID-19 ini. Hidup berdampingan. Oh, berdampingan. Nah, bukan bermusuhan ya. Oh, justru Apalagi berdampingan. berperang. Iya, mau nggak mau kita harus berdampingan. COVID-19 akan tetap ada dalam kehidupan kita di sekeliling kita. Tetapi kita juga harus tetap bertahan untuk hidup, harus tetap ada. Tetap berjalan kehidupan Iya, kita. roda ekonomi, roda kehidupan kita juga tetap harus berjalan gitu. Nah, dengan kondisi saat ini, maka orang-orang ini akan lebih cenderung mengurangi intensitas ketemu dengan banyak kerumunan orang, ya kan? Iya, Nah, maka dari itu aktivitas-aktivitas seperti pariwisata itu kan mati. ya, masih belum Tanya dibuka Mas, itu. Mas ya. Refa ini Ah, yang teman kuliah saya di jadi kuliah pariwisata. pariwisata ya Mas ya. Belum Sepi dibuka, sekarang mesti. sepi. Transportasi juga sepi Kak. Nah, itu pariwisata dan turunannya, tempat oleh-oleh, transportasi, traveling itu kan semuanya jadi mati. Iya. Termasuk Semua event sektor, organisasi. Iya, bukan event organizer. Oh, event organizer. Oh iya. Catering juga. Ya, Wah, semua itu nggak dia. ada. Aduh, catering sepi ya Mas Rifai ya. Tuh kan. Aduh, semuanya sektor pokoknya Kak. Nah, tidak semuanya sebenarnya. Oh, tidak semua? Tidak Ada semuanya, yang tidak sejalan? semuanya. Oh. Nah, dengan matinya ini kan sebenarnya mereka jadi kasihan ini. Wah, yang biasanya bisa job catering sekarang nganggur gitu kan. Di rumah aja misalkan. Nah, mulai berjualan. Nah, berjualan ini apa? Berjualan sesuatu yang akan dibutuhkan pada masa-masa pandemi ini. Oh, jadi kita mencukupi pangan Kak? Ya, Gitu, Kak? kecenderungan pada saat ini adalah mereka orang-orang ini lebih memperhatikan pada aspek kesehatannya. Kesehatan. Ya, pertama yang laku masker. Oh iya, itu Ya, mahal banget yang kayaknya. bisa jahit silakan. Oh, Motongin, nggak beli konteks. kain sendiri, motongin, dijahit, jual. Masker jual. Oh iya juga ya, jual. prospek ya Kak yang sebenarnya. Terus orang-orang itu sekarang karena males berbelanja keluar gitu, mereka belanjanya lewat HP. Online. Hmm. Oh, bisa kita juga peluang ini. Ya, tidak harus di marketplace ya, misalnya tidak harus di Shopee dan sebagainya. Tapi mungkin mereka akan melirik status-status WA kita. Oh iya. Nah, pasang itu di status Potensi iklan. loh. Nah, apa saja barang yang bisa kita jual, dijual Jual di situ. itu. Oh. Kalau pengen tahu ada triknya sebenarnya di Google Trends itu ada traffic barang apa yang paling sering dicari dalam waktu seminggu terakhir. 2 minggu terakhir, jadi 1 bulan terakhir. Bisa untuk survei kita gitu loh ya. Nah, Oh, gitu misalkan. Ada tuh. Nah, di Indonesia di DIY begitu yang paling banyak dicari di Google Trends itu apa sih sebenarnya? Misalkan kita lihat apa itu? Misalnya kue kering. Kue. Nah, Oh, kue kering kue gitu. kering. Kue kering. Oh, ternyata naiknya pada bulan-bulan kemarin. Di bulan-bulan April gitu. Sekarang mulai turun. Turun dan ganti apa gitu Ganti misalkan. apa ya. Itu bisa menjadikan alat kita untuk mensurvei bahwa Baik. secara garis umum itu masyarakat sebenarnya mereka pada melirik apa sih? Oh. Nah, Bentar Kak, yang tadi Google apa? Google Trends namanya. Google Nah, Trends. coba aja diketik Google Trend. Trending. Oh, trending. Oh, Ya, baik, trending. Kak, ya. Trending. Bisa nanti tak praktekkan. Mau jual rumah. Oh iya. Buat apa, Mas? Buat modal nikah. Oh. Itu ya. Kemudian tadi sampai ke apa? Jualan Buat ya. jualan. Nah, Iya Kak ya. berjualan. Ingat-ingat lah. Ya. 3. Nah, berjualan. Kemudian dari berjualan ini sebenarnya ada beberapa peluang yang itu bisa untuk meningkatkan kemampuan menjual kita. Skill menjual kita dengan apa untuk meningkatkan Jadi begini. jual. Masa pandemi ini gitu memunculkan banyak webinar gratis. Webinar. Kuliah gratis. Kuliah. Iya kan? Gratis. Mas Rocky udah tahu belum? Belum. Ada kuliah bahasa Arab gratis. Di mana Kak Yan? Belum tahu. Daftar lewat WA. Di WA? Iya, selama 3 bulan ke depan.
Syaratnya satu, harus punya kesungguhan benar-benar. Oh. Nah, kedua, punya paketan yang mencukupi. ya, mencukupi dan memori yang mencukupi. Oh, baik. Tiga, harus mengerjakan tugas. Ini yang berat Iya. ya. Gratis loh, Mas. Tapi di mana Kak Ian? Barangkali teman-teman pada pengen loh ini Oh. belajar bahasa Arab. Nanti bisa kanu aja ya. Langsung. Hubungi nomor di bawah. Oh iya, di bawah sini. Hubungi siap. nomor di bawah. Oke. Nanti tak kasih linknya. Oke, Kak Ian. Apa? Nanti kita bagikan. Oh, IG ya. Oh, hubungi IG di bawah. Nanti komen aja di bawah yang pengen tahu. Ada Oh, iya. pamfletnya itu gratis 100%. Oh, nanti gitu. teman-teman bisa lihat di IG PMNA ya mungkin Nah, ya untuk gitu. menyimak programnya itu tadi. Misal seperti itu gitu. Kemudian beberapa waktu yang lain baru kemarin pagi apa ya? Ada apa Kak Ian? belajar di sana gratis dari chef. Seorang Masak berarti ini? Iya, roti. Roti. Dari kedai-roti.com. Oh, pelatihan tuh Kak Ian. Ya, pelatihan. Bikin roti ditunjukkan ya, itu langsung online. Jadi kayak kuliah tetapi online. Sekarang kan modelnya baru kayak gitu ya, Mas Iya. ya. Iya. Enggak datang langsung melihat tetapi ketemuan langsungnya lewat HP. Lewat HP. Ada Lewat interaksi, aplikasi. ada di sana kan muncul gambarnya, orangnya diceritakan macam-macam. Nah, cara membuat roti kemudian sampai roti ini di-frozen-kan. Oh, mau jadi di frozen itu, Kenapa Kak Ian? di-frozen? Karena Biar- memang baru tren. Oh, frozen ini baru Iya, tren ya? salah satunya Yang awet-awet itu tren ya? Iya, pada saat ini tetap ada jangka waktunya ya. Artinya ini menjadi sebuah komoditi yang laris. Frozen ini tadi gitu. Banyak permintaan pasarnya. Ada tekniknya sendiri bagaimana membuat ini awetnya berapa hari. Ya, apa namanya itu? Packingnya piye gitu. Ada tekniknya khusus Frozennya. ya? Nah, ada kemarin gitu. Prospek ini. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan difasilitasi oleh Dinkop, Dinkop, Dinas Koperasi, Dinas Koperasi. UMKM dari Jogja Sleman. ini, Sleman. Ya, kalau Daerah Sleman namanya Rumah Kreatif Sleman. Cobalah masuk ke dalam Website-nya grupnya. ada. Oh, Itu grup. ada grup. Ada di grup Oh, WA-nya. begitu. Silahkan masuk kalian. Nanti di sana akan ada pelatihan-pelatihan yang setiap hari ini mengangkat UMKM. Mengangkat. Kalian punya produk apa? Silahkan di sana nanti akan diajari. Bahkan kalau di Inkops ini Parjo ya namanya, pasar online Jogja Pasar Tangguh online Berdaya. Nah, Tangguh ada Berdaya. grupnya sendiri. Itu dia sampai memfasilitasi kepada UMKM yang mau membeli barang itu bisa diberi itu namanya jasa antar Jasa gratis antar gratis. sejauh sampai maksimal 30 km. Jauh. Gratis. Oh, gratis lagi. Iya, tapi minimal pembelian 50.000 gitu. Oh, begitu ya. Gratis gitu. Itu difasilitasi sama itu tadi Dinas Koperasi. Oh, Iya. bisa dicoba itu. Ya teman-teman. coba itu daftar. ini. Tetapi kayaknya kalau nggak salah itu sudah mulai akhir ditutup ini. Udah, ini baru mau daftar udah ditutup. Ya. Ini sebenarnya info sudah agak lama gitu, satu bulan yang Lama lalu nih. gitu. Yang memakai ini istri saya gitu. Udah beberapa kali ngirim sampai ke Kulon Progo, Palembang, Jawa ini. dan itu gratis, free, benar-benar gratis. Tinggal kita kontak CS-nya, kirim ke sana, kemudian barangnya ini, foto notanya, udah nanti dalam waktu sekejap datang itu petugasnya. Diambil gitu kayaknya. Diambil, Oh, langsung diantar ke sana. luar biasa. Nanti sampai sana kita dikasih tahu barang Anda sudah sampai diterima. seperti itu, Mas. Artinya pemerintah itu benar-benar sebenarnya memperhatikan. Perhatian. Memperhatikan bahwa yuk yang mau tetap bertahan dan bangkit gitu ya. Barangkali tutup usaha yang lain karena barangkali mungkin di travel pariwisata gitu ya. Terus harus mencoba hidup dengan gaya yang baru, menjual barang yang baru gitu kan. Nah, diangkat di sini. Difasilitasi, diangkat, diajari Ya, lah kayaknya. cobalah bergabunglah dengan komunitas yang seperti ini. Gitu. Baik. Banyak tuh teman-teman yang punya produk apa misalnya, Mas? Siapa, Mas? Peyek. Oh, ada tuh. macam-macam Kak Ian. Ada roti juga, kayak martabak. Yang frozen ya Kak Ian ya? Ada banyak. Enggak harus Oh, enggak, nggak ya, frozen. apa-apa. Oh, ya banyak pokoknya. Susu Itu. kurma misalnya. Susu kedelai. Mm-mm. Banyak banget. Nah, sebenarnya ini menjadi sebuah peluang juga bagi teman-teman aktivis pemuda di Banyuraden, gitu, PMNA, Karang Taruna dan lain sebagainya, membuka jasa antar. Oh, jasa antar. Misalnya Mas Rogi punya produk apa, gitu toh, kan ditawarkan. Ya. Ternyata ada yang beli,
orang Nagotirto gitu. Nah, Iya. nggak karena mungkin nggak sampai 50.000 tadi ya. Ya. Nah, nggak usah nambahin ongkos kirim ke sana atau manggil Gojek misalkan, Oh. manggil ojol. Telepon nganu layanan PMNA tadi, jasa antar. Jasa antar. Mas Janu atau siapa nanti call centernya Oh, iya, gitu iya, ya. Nanti ada misalkan dikasih berapa sih 1.000 2.000 gitu misalkan atau ada apa ya, nah ini sedekah untuk mengantarkan sana gitu. Sedekah. Oh. Iya, jadi sedekahnya itu bukan untuk kita gitu, tapi untuk organisasi. iya Untuk gitu. organisasi. Oh. Maksudnya daripada larinya kemana-mana gitu atau ke Gitu. ojol dan sebagainya, mending untuk dimasukkan ke kas kita. Kas. Kita ikut-ikut menghidupkan organisasi kita. Ternyata kok Gitu. peluang banyak banget ya setelah jajar sama Mas Yani. Waduh. Luar biasa. Ya itu salah satunya sebenarnya yang saya lihat kemarin kayak gitu. Wah, ini bisa nih sebenarnya jasa layanan antar kita bisa kita hidupkan gitu di lingkungan kita sendiri gitu. Tentunya juga bisa menjadi amal usaha ya Mas, untuk organisasi. Oh iya, jelas sekali, jelas sekali. Begitu kira-kira Mas Rocky. Apalagi yang perlu kita bicarakan ini? Gini loh Kak, yang tadi loh seperti yang saya bicarakan di awal. Jadi kita itu mungkin kebingungan untuk saat ini itu kita tuh sudah boleh kemana-mana belum toh? Kok di jalan-jalan udah ramai, ada bersepeda dan yang main itu, terus kita sekarang gimana? Yang masih di rumah ini itu loh Kak Ian. Kalau tanyanya sudah boleh atau belum itu sebenarnya kalau saya seperti itu belum lah begitu ya, Belum ya, Kak, ya? belum begitu, belum, karena tadi kita kan hidup berdampingan dengan virus pada saat ini. Nah, iya Terus berdampingan seperti itu ya. Dan kita belum tahu ini akan berakhir sampai kapan gitu, bahkan ada yang memprediksi sampai 2020, bahkan besok ketika ini berakhir, COVID berakhir, tidak akan bisa dunia itu kembali normal pada lagi. normal seperti sebelum pandemi gitu. Ekonomi bisa kembali belum gitu. Kita tahu berita kemarin bahwa 400 gerai Starbucks itu sekarang tutup. 400 gerai. Iya, Pizza Hut itu mengatakan pilot. Sampai segitunya begitu. Jadi sampai perusahaan-perusahaan besar yang dia mainnya itu main bisnis besar ya gitu. Katakan resto dan sebagainya. Sekarang itu mulai melirik jualan apa Mas? Sayur. Oh, justru malah melirik yang ke bawah gitu ya. Iya, artinya apa? Artinya warung-warung sayur, bisnis-bisnis kecil UMKM, iya jelas kalah gitu, ya kan? Iya, Ditibani sama yang modal-modal gitu besar ya, itu kan. Ya ini jelas kalah gitu. Makanya. Makanya yuk kita biasakan belanja di tempat warung tetangga tadi seperti penting itu. sekali ini berarti ya Kak ya. Pada siapa kamu beli barang ini, maaf ini, oh ayah ada teman sendiri yang bisa kok. Yuk begitu beli ke sana gitu. Harus ini Kak Ya, ya besok aduh. belanja di warung tetangga, biar tetangga juga lancar untuk perekonomian mereka. Wah, Kalau nggak mau repot lagi, tinggal telepon ke call center jasa layanan tadi. Oh, yang tadi ya. PMNA tadi. Oh, tolong belikan ini ke tempatnya si Mas Yanu apa-apa. Tempatnya Mas Yanu telur ya, gitu 1 kilo. Berangkat. Gitu kan. Gitu, jadi Gitu, belum ya? Mas. Jadi Belum tetap ya? belum. Kalau keluar dengan bebas itu belum gitu. Ya tetap diikuti protokol dari pemerintah itu, pakai masker, rajin cuci tangan. Jaga Kalau jarak ya jelas jaga jarak begitu ya, jaga jarak. Kemudian kalau tidak benar-benar perlu sebaiknya nggak usah keluar rumah. Ditahan pokoknya di Iya, rumah. yang untuk sifatnya bersenang-senang dan sebagainya jangan dulu lah. Senang-senangnya pindah di rumah sama keluarganya. Keluarga. Siap Kak Ian. Bagi yang sudah berkeluarga. Kok sindirannya seperti itu ya. Iya baik Kak Ian. Gitu. Ya, ada lagi Mas yang mau kita diskusikan. Mau apa ya Kak Ian? Ini loh terkait dengan aktivitas masjid ini loh Kak Ian. Di sebagian masyarakat itu masih ada yang menggunjing ada masjid yang sudah buka, tapi sama masyarakatnya itu disiriki, kadang dihujat gitu seperti itu Kak Ian. Mungkin bagi teman-teman yang selaku sering ke masjid dan mungkin dapat seperti itu, mungkin bagaimana Kak Ian cara mencikapi dari pandangan masyarakat yang masih katakanlah awam seperti itu? Gimana ya? Jadi kalau sebenarnya tugas takmir itu kan sebenarnya melayani umat gitu. Yang berhak untuk membuka dan menutup itu pertama adalah ya umat itu sendiri gitu.
selain juga institusi terkait. Misalkan ada apa namanya, Babinsa, atau ada pemerintahan setempat itu. Di sini dinyatakan wilayah merah, mohon masjid untuk ditutup gitu. Ya mau nggak mau harus ditutup gitu. Tetapi kalau ternyata di situ melihat wilayahnya masih hijau begitu ya, tidak ada yang positif, dan sekiranya jamaahnya adalah jamaah internal yang ada di situ, sebenarnya nggak apa-apa gitu, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau mungkin ternyata banyak orang yang dari luar kita tidak mengenal juga yang sholat di situ begitu, sebaiknya dibatasi. Ataupun dilakukan protokol yang cukup ketat, uji suhu, cuci tangan, disemprot, bawa sajadah sendiri dan lain sebagainya gitu. Berarti itu dengan masa seperti ini kita juga harus ada ilmunya ya Kak Yan, sehingga kita tidak asal meninggalkan ibadah gitu loh. Soalnya banyak ini Kak Yan dari kita mungkin apa tetangga, teman-teman yang dengan dalil pandemi ini kita jadi nggak mau ke masjid, kita di rumah terus, padahal belum tentu di wilayahnya itu apa zona merah seperti itu Kak Yan. Iya, benar. Ya, kalau masih bisa memungkinkan ya monggo silahkan. Tapi kalau mantapnya hati itu ada di rumah, ya di rumah saja sebenarnya. Gitu. Berarti kita lihat dulu kondisi dengan segi keilmuan dulu ya Kak Yan ya. Jangan terus ambil dari perkataan masyarakat maupun yang masih kabar-kabar yang tidak benar. Iya. Gitu. Mungkin seperti itu Kak Yan. Iya. Dengar-dengar ada giveaway ini. Oh, giveaway ada? Kan sudah ditulis di pamfletnya ada giveaway. Ada itu ya. Oke. Mungkin kita buka sesi pertanyaan dari teman-teman yang di rumah. Ada nggak Mas Rifai? Kita coba teman-teman sekalian. Sekarang kita buka 3 sesi penanya. Pertama. Ada Mas? Oke. Ini sudah masuk di WA kami. Dari ya sebentar, jangan saat lupa juga nanti ketika bertanya sebutkan nama dan alamat ya, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, dari pertanyaan pertama dari Mbak Tasnim. Tanya, di pembicaraan tadi bahas melaksanakan Islam secara kafah. Apakah menurut pembicaraan kita bisa menegakkan Islam secara kafah di Indonesia? Nah, berarti seperti itu Kak Yan. Jadi Mbak Tasnim ini bertanya, di lingkungan kita itu sudah bisa belum menegakkan Islam secara sempurna? Gitu. Untuk pertanyaan yang pertama Kak Yan. Monggo Kak Yan. Baik. Bicara tentang menegakkan Islam secara kafah ini, pertama harus saya ibda binafsi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, pertama itulah yang harus dilakukan. Kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Nah, perkara untuk pertanyaan tadi kan Indonesia ya. Indonesia gitu. Luas ya. Skalanya luas. Bagaimana? Bisa nggak gitu? Kalau dibilang bisa, kalau Allah berkehendak pun bisa ya gitu. Ya, kalau Allah berkehendak bisa gitu. Kewajiban kita bukan pada berhasil bisa atau tidaknya gitu, tetapi kewajiban kita adalah berjuang untuk menuju ke sana. Berjuang untuk berikhtiar untuk menjadikan Islam ini kafah di Indonesia gitu. Perkara nanti akan kafah atau tidak gitu. Nah, ini adalah keputusan Allah. Ada hukum sebab akibat ya. Tapi kecenderungan itu kalau kemarin kita mendengar gitu, barangkali teman-teman lihat yang direview sama Mbak Oki Stiana Dewi ketika ke Turki begitu. Di sana itu orang-orang pemuda-pemuda ya, terutama anak-anak muda yang di Turki itu, ini mencoba membandingkan ya orang yang ada di Indonesia dengan yang ada di Turki. Kenapa yang diambil Turki? Turki itu adalah salah satu negara Islam terbesar. Iya, kalau dibilang besar kan. Terbesar. Ini adalah masa yang paling panjang bagi khalifah, bagi dinasti ya. Turki Utsmani itu menguasai dunia. 2/3 dunia dulu pernah dikuasai oleh umat Islam. Siapa? Khalifah Turki Utsmani ya. Khalifah Turki Utsmani. Nah, kita melihat bahwa Turki itu negara yang besar. Islam, jejak-jejak Islam itu banyak di sana, gitu ya.
Nah, eh, maka coba kita bandingkan antara Indonesia dengan Turki. Singkatnya seperti itu. Nah, kemarin di review itu Mbak Oki itu sempat menanyai, ketemu dengan beberapa pemuda di sana. eh, Ketika dibandingkan antara Erdogan, ya tahu Mas Erdogan? Apa itu Erdogan Kak Ian? Yalah, masuk Erdogan. Tahunya Presiden Erdogan. Saya Erdogan. ya Presiden Erdogan ya. Oh, presiden. Ya, Presiden Erdogan. Presiden Turki pada saat ini disandingkan dengan Mustafa Kemal. Oh, Musa Kemal. Pak tahu kan? Ya, Mustafa Kemal tahu ya, yang Tokoh disebut tokoh Atatürk. dunia. Iya. Oh, tokoh dunia. Tunggu Sebentar, bagi saya bukan seorang tokoh. Oh, bukan ya. Oh, iya, penghancur iya. ini. Penghancur, ya, Oh, benar. ini pengkhianat Iya, bener benar, ini. Saking berkhianatnya ini, bumi itu tidak mau menerima jasadnya. Tahu nggak, Iya. Mas? Nggak tahu Kak Ian. Oh, dia itu dikuburkannya gitu, dibikinkan di atas bumi gitu, pakai lantai, kemudian ada cor-coran, dia dimasukkan ke sana. Kenapa? Karena dimasukkan bumi itu nggak mau bumi menerima yang namanya Mustafa Kemal ini. Jadi harus dicor gitu kan? Ya, begitu Sampai segitunya berarti sampai ya? sebegitunya begitu ya, bumi aja tidak mau menerima Terima. begitu. Ini adalah aktor yang dulu menenggelamkan, menghancurkan Khalifah. khalifah. Ya, Utsmani. Oh iya. Khalifah itu berakhir di tangan beliau dan Oh. Turki ini menjadi sekuler. Waduh ya. Menjadi sekuler. Pada era saat ini muncullah Erdogan yang dia itu barangkali di mata dunia bagi kita ini mewakilkan suara umat Islam. Ketika Palestina kemarin ditindas, yang bersuara Erdogan. Ketika kemarin masjid bukan masjid ya, pada saat Hagia Sophia, bangunan yang ada di Turki itu, peninggalan Muhammad Al-Fatih pada saat itu ya, bukan Muhammad Al-Fatih sebenarnya, peninggalan jauh. Dulu pernah jadi gereja, kemudian sama Muhammad Al-Fatih ini dijadikan masjid selama beratus-ratus tahun, kemudian dijadikan museum sama Mustafa Kemal ini, mau dikembalikan lagi pada era Erdogan ini menjadi masjid. Masjid lagi. Nah, ini orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk Yunani salah satunya itu protes nggak terima bahwa warisan dunia ini yang dinyatakan UNESCO sebagai warisan dunia mau dijadikan masjid gitu. Ditantang sama Erdogan, ditantang, ngapain kalian itu? Ini urusan, ini adalah negara Turki, yang ini bangunan yang ada di Turki, kita mau menjadikan ini menjadi masjid gitu. Kalian malah protes. Sedangkan itu Masjid Al-Aqsa, umat muslim di bantai sana, suara kalian mana coba? Segitunya. Ditantang seperti itu ya, sampai ditantang. Berani. Nah, artinya pemuda-pemuda yang ada di Turki itu, mereka itu lebih bangga dan lebih mengenal, lebih senang dengan Mustafa Kemal. Oh, justru malah senang Mustafa Kemal Kak, ya? Iya, nggak tahu ya sejarah yang Kayak- beredar di sana seperti apa ya begitu. Tetapi barangkali faktanya kita lihat pada saat ini ya di dunia bahwa sosok mungkin pemimpin dunia Muslim itu ya salah satunya Erdogan itu yang muncul, Erdogan. yang berani dengan Berani. taringnya dengan orang-orang kafir begitu ya. Pun kemudian salah satu yang disampaikan sama Ustadz Felix Xiao pas di Turki juga, beliau itu melakukan riset sholat subuh di Turki, Sholat pengajian di Turki. yang ngisi beliau juga gitu. Iya, Oh. beliau dan barangkali bukan barangkali pengajian-pengajian yang ada di Turki dengan bahasa Turki, dengan kiai yang ada di Turki. Anak muda yang hadir di sana, antusiasnya itu sungguh tidak sebesar yang ada di Indonesia. Wah. Sholat subuh Aduh. di sana harapannya itu sungguh besar. Orang-orang Indonesia ini barangkali akan memimpin umat Islam di seluruh Peluangnya dunia. gitu ya, kayaknya. Melihat dengan tanda-tanda seperti itu bahwa mungkin kalau Allah berkehendak, yang dikatakan bahwa Panji penolong itu, Panji apa ya, Panji hitam ya, Panji Islam itu akan dibawa dari arah timur. Arah timur. Oh iya. Arah iya. timur dari Arab itu kan salah satunya Indonesia. Indonesia Ya. juga masuk. Barangkali bisa jadi apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah, ada dua yang akan dikuasai oleh umat Islam. Satu Konstantinopel, dua kota Roma. Di Italia. Ya, yang ini sudah, yang Roma yang belum. Roma ini yang Ya. jadi itu ya pusat apa yang Ini terbesar udah dijanjikan ini. Udah Insya Allah dijanjikan ya? dijanjikan. Bisa jadi mungkin orang-orang Indonesia yang akan ke sana. Makanya ini harus anak mudanya mulai sekarang juga harus semangat ini ya Kak Ian ya. Ya insya Allah lah usaha kita adalah berikhtiar dengan seperti ini ya, menegakkan Islam itu secara kafah di diri kita, keluarga kita, dan sekeliling kita. Ya tetap jangan pernah bosan, jangan pernah bosan, jangan pernah lupa bahwa hidup kita itu untuk berdakwah ya.
hidup untuk menyampaikan berdakwah, ya, benar, iya. untuk menuju membentuk diri kita ini menjadi seorang muslim yang seutuhnya, yang kafah. Baik. Berarti jangan terus kita buta dari rekan-rekan atau teman-teman di luar kita ya, kayaknya kita harus peduli, kita harus benar-benar mengenalkan juga gitu, kita peran aktif gitu, seperti itu kayaknya. Benar. Mungkin seperti itu Mbak Tasnim tadi atas pertanyaannya. Insya Allah atas kehendak Allah dan dimulai dari diri kita maupun dari keluarga kita dan nanti meningkat kembali ke tetangga maupun nanti ke ranah yang lebih luas lagi. Oke. Mungkin untuk Mbak Tasnim ada juga pertanyaan kedua, ini minta tolong, bukan pertanyaan, minta tolong bahwa tadi yang disampaikan oleh Kak Ian, link yang seperti pembinaan usaha yang dibahas tadi untuk di-share seperti itu Kak Ian. Mungkin nanti bisa kami share di IG PMNA. Nah, nanti bisa menyimak, teman-teman bisa menyimak di IG PMNA Banjuraden gitu. Dan WhatsApp ya, grup ya. Oke, bisa nanti di grupnya PMNA bisa kita share. Ada pelajaran bahasa Arab, kemudian yang tadi bisnis. Kak Ian, ini pertanyaan pertama loh ya. Masih ada lagi. Kita tadi membuka 3 pertanyaan. Ini jam berapa ini, Mas? Aduh. Wih, ya. Udah malam. Ya, lanjutkan dulu. Baru jam 9. Pertanyaan kedua dari Rahmahida. Nah, ini Mbak Rahma ini bertanya, bagaimana peraturan new normal yang diterapkan untuk masjid dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dalam sholat. Waduh, ini terkait dengan apa ini, hukum mungkin Kak Ian ya? Monggo, itu mungkin Mas Rocky yang bisa lebih tahu ilmunya itu. Tentunya ini kayaknya yang gimana, kita diskusi santai ya Kak Ian? Untuk yang saya tahu kalau dari mungkin Nabi SAW itu adalah yang dikatakan suhu vakum fi sholah. Jadi dirapatkan gitu ya Kak Ian ya. Itu dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Namun di era seperti ini, nah tentunya dari mungkin ulama-ulama kita yang sudah paham lebih dari kita juga sudah berbanding kemana-mana. Mungkin di Saudi juga telah itu Kak Ian, di Masjidil Haram juga dibuka. Sudah berjamaah dengan shaf dengan berjarak seperti ya Kak Ian ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Ian untuk itu lebih pastinya mungkin. Berarti sah nggak itu Mas sholatnya? Itu kalau sholatnya itu sah Kak Ian, sudah sama ulama kita sudah dicari hukumnya dan lain-lain. Nah, tapi kalau nggak pakai wudu sah nggak? Enggak dong. Salat wajibnya kan wudu. Nah, seperti itu untuk jawaban Mbak Rahma Hida. Jadi intinya gimana? Tetap boleh ya? Nah, kita walaupun Nabi Muhammad SAW mensyaratkan, rapatkan dan luruskan bahu ketemu bahu, tumit ketemu tumit, tapi ketika di era seperti ini dan ulama kita pun maupun ulama di Saudi sudah mencari hukumnya, maupun dari ada ormas juga Muhammadiyah di Majelis Tarjih juga sudah memberikan fatwa bahwa sholat berjarak itu boleh, yang sudah dicari hukumnya dan dibanding-bandingkan. Nah, maka di sini kita tetap yakin, jangan terus dengan dalil sholat berjarak kita terus kebingungan, itu nggak ada dalilnya kok terus nggak sholat di masjid. Jangan seperti itu. Tapi ketika sudah ada pemberitaan dari ulama dan maupun dari ormas Islam tentang hukum ijtihad itu, kita harus tetap melaksanakan sholat di masjid. Tentu yang laki-laki wajib di masjid Kak Ian. Tentunya kita yang di luar kemampuan kita serahkan kepada Allah. Wallahu alam, kita sholat di masjid dengan niat berjamaah, semoga Allah terima dengan pahala sholat berjamaah. Seperti itu Kak Ian. Itu ada pertanyaan dari Mbak Rahmaida. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang bisa terjawab dari kami, karena itu adalah keterbatasan dari kami. Oke, untuk selanjutnya bisa dibacakan. Masih ada lagi Mas? Ada satu lagi, coba ya Mas ya. Coba Kak Ian. Ini sudah masuk di WA kami dari Mbak Zahra. Mbak Zahra. Oke. Dalam Ayai. Baik teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan live streaming kita dan kami ada mohon. orang mengerti saya. Minum dulu. Mbak Mahazara udah masuk. Ya. Langsung apa?
Oke. Ya mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini baru ya. Dan sebelumnya tadi kami mohon maaf sekali karena ada kendala teknis dari kami karena keterbatasan live streaming dari IG hanya dibatasi selama 1 jam teman-teman sekalian. Akan tetapi kendala seperti itu mari kita lanjutkan untuk live streaming kita pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan pada pertanyaan Mbak Muhasabah Zahra. Nah, telah masuk pada WA kami tadi, kami bacakan. Bismillah, tadi telah dijelaskan sisi positif pandemi dan sisi negatif pandemi. Tak sedikit pasangan suami istri yang bercerai karena permasalahan ekonomi. Nah, bagaimana perspektif Mas Ian dalam menghadapi kondisi tersebut? Nah, ini dimintai pandangan Kak Ian untuk bagaimana ini kok ada banyak fenomena perceraian gara-gara terkait dengan masalah ekonomi Kak Ian. Monggo. Mas Rocky, kalau saya tanya Mas Rocky, yang menjadi motivasi pertama menikah itu apa, Mas? Untuk menyempurnakan agama Kak Ian, kalau saya sendiri. Ya, menyempurnakan agama ya. Artinya kalau menyempurnakan agama itu landasan utamanya adalah agama ya. Iya, semua bergantung pada agama. Ya, di atas ya Allah gitu. Yang jadi pegangan adalah Allah. Allah. Ya. Yang menjadi landasan utama adalah agama. Semua dari aspek persoalan ini solusinya ada di agama begitu. Landasannya ada di sana begitu. Artinya bisa jadi sebenarnya ketika datangnya pandemi ini terus menjadi cerai itu mungkin sebuah proses yang sudah terjadi sejak lama ya. Sejak lama, bisa jadi sejak sebelum menikah gitu ya. Awal sudah menikah ada konflik kecil mungkin ya. Mungkin konflik kecil, mungkin merasa tidak terima atau merasa niatnya itu tidak sama-sama untuk tadi menyempurnakan agama. Kita harus menyadari bahwa menikah itu tidak sekedar hanya menggabungkan dua insan yang berlatar belakang berbeda menjadi satu begitu. Tetapi ini kita harus membangun ke arah depan itu sama-sama, sekalipun beda kebiasaan, sekalipun mungkin tidurnya ngorok begitu, yang satu jempalian gitu ya, ambune kecut dan sebagainya. Tapi ini harus kita sadari, harus kita terima bahwa kita sama-sama manusia. Harus kita sadari manusia yang banyak kekurangan, yang barangkali kalau kita mau kita menyadari kekurangan pasangan kita itu sebenarnya adalah sebuah ladang amal solih kita untuk menutup. Oh, ada yang mengatakan suami itu selimut bagi istrinya dan istri selimut bagi suaminya, seperti itu Kak Ian ya. Salah satunya seperti itu. Paham. Artinya kalau kita sudah sama-sama realnya panjang ke depan untuk menuju ridho Allah, sama-sama membina keluarga ini, mendidik untuk ke arah sana, insya Allah gitu. Ketika hal-hal seperti ini tadi ke arah perceraian itu bisa ditepis, bisa ditepis gitu. Mungkin jadi ketika itu sudah proses lama tadi ditambah dengan pandemi ini, kondisi ekonomi yang melilit, ya sudah jadi itu semacam apa ya, bomnya gitu. Iya, itu untuk melegalkan lah, melegalkan untuk udah deh cerai aja gitu, misalkan gitu, melegalkan, mengatakan seperti bisa jadi begitu. Tetapi harusnya kalau kita berkeluarga dengan baik dan dengan benar lurusnya tadi niatnya begitu, kondisi sesulit apapun secara ekonomi, insya Allah akan ada solusinya gitu. Selama kita mau berusaha, rezeki itu sudah diatur sama Allah, tidak akan pernah tertukar. Gitu. Iya. Bisnis itu mungkin bisa kita copy ya, strateginya, pasarnya, produknya kita bisa meniru, tetapi rezeki yang Allah beri itu tidak bisa kita copy pasta dalam bisnis kita. Mengerti itu kan? Ya. Dan mungkin seperti ini kan, pernah saya itu senang kalau filosofikan rezeki itu dengan anak burung gagak. Anak burung gagak itu setelah menetas itu malah ditinggal induknya. Tapi apa yang terjadi karena Allah sudah mengatur rezeki setiap makhluknya di bumi. Anak burung gagak itu diberikan aroma yang mendatangkan serangga-serangga dan sehingga serangga itu jadi makanannya. Nah, seperti itu kayak. Kalau sudah diatur Allah, apa yang tidak mungkin seperti itu kayaknya. Tapi kayaknya ini ada tambahan dari tadi Mbak Zahra. Nah, ini minta solusi dan nasihat untuk pasangan muda untuk menghadapi tantangan rumah tangga di kala pandemi Kak Ian. Aduh, nah ini ya, minta saran dari Kak Ian.
Kok malah jadi ngaruh ini kajian Mungkin ngaruh ini ada satu apa ya, isyarat atau mungkin permintaan, Oh. mungkin kedepannya kita bisa membuat kajian seperti ini Kak Ian. Antusiasnya banyak kayaknya sudah. Mas Rocky ini adalah seorang pemuda yang solih, ya, Amin. rajin ke masjid. Lihat kan tadi membawakan moderatornya itu kayak biasa mengisi TPA ya. Solih, rajin ke masjid, Amin. ganteng. Apalagi sih kurangnya gitu. Nah itu ditawaki nih masih membuka pintu kan Mas? Lebar kayaknya. Oh, masih lebar sekali gitu. Monggo ceritake pada orang tuanya tentang Mas Rocky. Nah, Kak Ian malah jadi promosi kayak barang di online kan ini. Baik Kak Ian, mungkin ini jadi lanjut dari pertanyaan Mbak Zahra ini, bagaimana Kak Ian, mungkin saran dan masukan dari Kak Ian. Baik, pertama tetap rajin mendekatkan kepada Allah ya. Tetap rajin mendekatkan kepada Allah. Manfaatkan masa-masa seperti ini, pandemi seperti ini, ketika sudah berkeluarga, apalagi keluarga muda tadi ya, dengan menikmati sholat berjamaah bareng, gitu ya. Iya, ngaji bareng, gitu ya, ngaji bareng, kemudian beraktivitas masak bareng, gitu. Sekarang salah satunya yang cukup keren itu kan, karena sering banyak di rumah, mereka berusaha untuk nggak keluar membeli makan tetapi memasak sendiri. Produksi sendiri. Ya, produksi sendiri. Sehingga mungkin barangkali YouTube yang tentang resep-resep masakan, wah itu laris manis. Jadi langsung viewersnya mungkin melebeduk. Ini sebenarnya juga peluang bisnis sebenarnya. Misalkan kalau bagi pasangan muda tadi yang bingung mau bisnis apa gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah peluang bisnis. Nah. Bisnis apa? Bisnis kita menjual barang. Bahan baku. Oh, bahan baku. Bahan baku. Nah, bahan pokok gitu ya. misalkan kita bikin apa namanya di YouTube tentang resep apa bakso jamur. Bakso jamur. Bakso jamur gitu. Nah, kita menjual satu paket, misalkan ada jamur, terus kemudian ada tepungnya, ada apa tahunya, ada apanya sebagainya. Ini kita paketkan gitu. Kemudian kita iklankan. Yuk, tata caranya bisa melihat nanti di YouTube kami. Itu barangnya ini kita jual. Sudah ada barangnya, siap mungkin antar. barangkali nanti channelnya juga dapat supply cash ya Kak Ian, yang bisa double. Siap kita antar begitu ke area-area misalnya dalam radius berapa kilometer gitu misal, atau siap pakai jasa antar PMNA gitu. Bisa jadi. Nah, artinya pertama, selama kita mau berusaha ya begitu. Ini secara aspek ekonomi. Selama kita mau berusaha gitu, menafkahi itu bukan perkara tentang kita punya uang untuk diberikan kepada pasangan kita atau tidak begitu. Tetapi menafkahi itu sebenarnya pada kita itu mau nggak sebenarnya untuk berusaha mendapatkan mengejar rezeki dari Allah begitu. Nggak peduli sebenarnya berapa banyak uang yang akan kita dapat. Tetapi seberapa besar kita itu mau berusaha mengejar rezeki Allah. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki barangkali yang hanya satu piring gitu, satu piring serumah pada saat itu hari itu begitu, bahwa ini adalah nikmat, insya Allah cukup. Ya, rezeki Allah itu tidak harus berbentuk dengan makanan yang banyak, mewah gitu. Terus kemudian memiliki berbagai macam variasi dan lain sebagainya begitu. Kita pernah tahu kan bahwa Rasulullah dulu ketika pagi tidak mendapatkan sarapan. Nah, apa yang dilakukan beliau? Berpuasa begitu ya. Ketika berpuasa kita mendapatkan pada sorenya berbuka, sungguh nikmat sekali. Nikmat gitu. sekali kayaknya. Begitulah. Luar biasa. Artinya sebagai pasangan muda itu tadi selain mendekatkan kepada Allah, terus berusaha untuk hidup secara new normal ini dengan protokol kesehatan, tetap berusaha secara ekonomi memutarkan roda gitu. Yuk ikut grup-grup komunitas yang terus meningkatkan meningkatkan kita, kualitas kita dalam berjualan atau dalam berekonomi dan lain sebagainya begitu. Karena secara tidak langsung kalau kita ikut dalam komunitas seperti itu, kita ikut pada arusnya. Yang semula kita itu nggak baik, ikut di grup itu, insya Allah nanti ikut-ikutan baik.
Kalau di sana grupnya adalah grup-grup para penghafal Quran, insya Allah kita juga ketarik tertarik. penghafal Quran ya, Kak Ian. Kalau mereka ngebut, Biasa kita secara tidak alam bawah sadar kita juga ikut akan ngebut, gitu ya. Gitu. Mantap. Dan Kak lain Ian. sebagainya. Maka yuk terus ikuti itu tadi komunitas yang baik, kemudian tetap mendekatkan pada Allah, jalin komunikasi yang baik sama istri, sama suami, tetap dijaga begitu ya. Terbuka, yang penting terbuka, tetap terbuka gitu. Kembalikan solusinya kepada Allah. Jadi tadi mungkin kesimpulan Kak Ian, yang pertama adalah berusaha, yang kedua mendekatkan diri pada Allah. Kemudian apa Kak Ian tadi? Yang selanjutnya? Untuk selanjutnya tadi apa Kak Ian tadi? Wah, gaji lupa. Mungkin ini jadi untuk Mbak Zahra tadi solusi dan nasihat Kak Ian seperti itu. Yang ini tambahan mungkin Kak Ian, mungkin tadi pokoknya inna a'malu binniyat ya Kak Ian. Pokoknya semua itu didasarkan dari niat awalnya itu apa, dan jangan sampai kita melupakan niat awal. Kalau niat awal itu sudah salah, berarti ke belakang kita juga akan semakin salah seperti itu Kak Ian. Oke. Oke, terima kasih kepada Mbak Muhasabah Zahra yang telah bertanya. Semoga atas jawaban Kak Ian tadi bisa memberikan solusi dari permasalahan Mbak Zahra. Kemudian sesi berikutnya. Cukup Mas? Tidak maaf potong tadi sama promosi kegiatan kita. Baik teman-teman sekalian, karena kami juga terbatas waktu untuk melakukan live streaming kali ini, maka dan kami juga ini adalah live streaming pertama. Jadi barangkali kami banyak kesalahan dalam bertutur kata, dalam teknis acara, dalam kita dalam membawakan acara. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami juga insya Allah akan sangat senang sekali menerima masukan dari teman-teman sekalian, mungkin usulan-usulan kegiatan yang akan datang. Dan sekaligus kami juga akan memberitahukan kegiatan-kegiatan kami di Pemuda Muhammadiyah, di Nasihatul Asia, di Batko TK ATPA Banyuraden, dan di Karang Taruna. Dari PMNA Banyuraden sendiri kami telah melakukan berbagai program. Yang pertama adalah sepeda kami laksanakan setiap 2 pekan sekali. Kemudian ada sepak bola untuk anggota Pemuda Muhammadiyah, kami lakukan insya Allah kami agendakan sepekan sekali di pagi hari di lapangan Banyuraden. Kemudian ada juga program kami bulu tangkis, dari program-program kami tadi yang seperti sepak bola, sepedaan, kemudian bulu tangkis, itu program gabungan dari keempat organisasi. Kenapa? Karena dakwah itu adalah saling mendukung, jadi kami bekerja sama supaya nanti kita menjadi bangkit bersama-sama, menjadi besar, dan kita juga akan menjadikan dakwah ini sebagai kesuksesan bersama. Dan juga kami juga dari PMNA telah membuat channel YouTube PMNA dengan alamat PMNA Banyuraden. Jangan lupa teman-teman sekalian, di situ ada konten-konten dakwah dari kami maupun short film yang kita sisipi dengan konten dakwah dengan sunnah-sunnah Nabi SAW maupun ayat maupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, subscribe maupun komen di channel kami PMNA Banyuraden. Oke. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kami tunggu masukan dari teman-teman sekalian untuk kemajuan program kami, dan insya Allah kami akan selalu semangat untuk membuat program-program ke depan. Dan kalau teman-teman sekalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung ke IG kami PMNA Banyuraden. Oke. Dan kami silakan untuk teman-teman jika ingin bergabung bersama kami, silahkan untuk DM ke IG kami PMNA Banyuraden atau komen. Nah, seperti teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Walaupun sekarang kita di rumah saja, tapi kita sama-sama bisa bertatap muka walaupun di layar HP yang sempit. Semoga tali silaturahmi kita selalu terjamin bersama. Amin ya rabbal alamin.
Baik teman-teman sekalian, karena sesi pada malam hari ini telah cukup, marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian, banyak salah saya dalam bertutur kata sebagai moderator, kami mohon maaf. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Ian selaku aktivis pemuda Banyuraden dan juga pemilik dari Rumah Jamur. Terima kasih Dari teman-teman kami sekian. Kita panggilkan itu teman-teman kru. Terima kasih pada Mas Yano. Terima kasih buat teman-teman juga yang Rifai, telah menemani Mas kita Hasan. pada malam hari ini. Yang sudah men-setting ruangan ini menjadi meriah begini, ada lampu-lampunya. Jangan lupa kita akhiri dulu dengan salam. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa kritik dan sarannya